Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Ya, udah lama nggak upload video ya, karena ada satu kendala dan lain hal. Tapi insya Allah mulai sekarang dan seterusnya akan rajin upload video. Jadi bagi kalian stay tune terus. Ya mungkin bagi kalian yang lihat video ini bisa bantu dengan cara subscribe channel ini agar saya bisa semangat lagi dan rajin lagi buat kontennya. Oke, pada kisah kali ini saya akan kembali membawakan sebuah kisah horor lagi. Tapi pada tema kali ini bukan berlatar belakang di gunung ya kayak kemarin, tapi berlatar belakang di stasiun. Ya mungkin bagi kalian banyak yang bertanya, kok bisa di stasiun bang? Stasiunnya tempatnya orang ramai, tempat orang lalu lalang. Kok bisa di stasiun? Ya tapi kisah ini benar-benar terjadi teman-teman, dimana seorang pria diganggu oleh hal-hal mistis dan kejadian-kejadian aneh. Mau tahu cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke cerita. Stasiun yang dimaksud adalah stasiun kereta api Manggarai. Ya mungkin bagi kalian yang sering naik KRL jurusan Bogor Jakarta mungkin udah tahu ya, nggak asing sama stasiun ini. Stasiun ini emang sering terdengar ya banyak kejadian-kejadian mistisnya. Ini fun fact aja, stasiun kereta api Manggarai ini salah satu stasiun tertua teman-teman ya yang ada di Indonesia, di mana stasiun tersebut didirikan pada tahun 1912 dan baru diresmikan pada 1 Mei 1918. Itu dibangun pada zaman kolonial penjajahan Belanda dulu ya. Oke, kisah kali ini dialami oleh seorang bernama Mas Sutrisno. Jadi Mas Sutrisno yang ngejaga palang pintu lintasan rel kereta api teman-teman. Kalian tahu kan misalnya kita lagi lewat di jalan raya, ada yang suka nutup kalau misalnya kereta api mau lewat, karena ada posnya. Nah, dia yang ngejaga di situ. Nah, pada suatu ketika Mas Sutrisno ini lagi ngejaga malam-malam teman-teman. Jadi dia tuh dapat shift malam ya. Tiba-tiba ya dikagetkan dengan suara sirene yang mana menandakan akan adanya kereta api yang melintas. Namun suara sirene tersebut tampak aneh baginya karena hal itu disebabkan suara sirene tersebut berbunyi pada jam 4 pagi teman-teman. Dimana hal itu terasa janggal ya karena biasanya kereta api yang melewati KRL itu mulai beroperasi pada jam 6 pagi atau jam 7 kalau nggak salah. Tapi ini suara sirene tersebut berbunyi pada jam 4 pagi, dimana hal itu menandakan akan adanya kereta api yang lewat. Dan bener aja, akhirnya Mas Sutrisno keluar dari pos dan dia ke paralon itu, dia ngelihat dan ternyata benar-benar ada kereta api yang lewat dengan 4 gerbong teman-teman. Kereta api tersebut melintas dengan sangat lambat. Dan kalian tahu teman-teman, setelah diperhatikan kereta tersebut tanpa penumpang dan tanpa masinis. Ya, jadi kereta api tersebut tidak ada penumpang dan tanpa masinis, dan gerbongnya tuh gerbongnya udah kayak tua teman-teman ya. Kayak gerbongnya terbengkalai sekali dengan kondisi kereta api yang sangat gelap. Nambah kengeringan suasana pada waktu itu ya. Ya gimana ya teman-teman kalau kalian berada di posisi Mas Trisno, apa respon kalian? Apakah kalian langsung kabur apa bagaimana? Komen di bawah. Oke, kejadian serupa juga dialami oleh seorang bernama Pak Slamet. Nah, jadi Pak Slamet dia juga yang ngejaga palang pintu lintasan rel kereta api ya, tapi dia beda tempat. Kalau tadi Mas Sutrisno itu di daerah Bukit Duri, tapi kalau ini Pak Slamet dia ngejaga pintu lintasan rel kereta api di Jalan Arif Rahman Hakim. Nah, jadi ceritanya Pak Slamet ini baru aja mau tidur ya teman-teman. Akhirnya baru mau tidur di dalam pos itu, tiba-tiba ya dikagetkan dengan suara sirene yang berbunyi. Akhirnya Pak Slamet ngocok-ngocok mata dan akhirnya dia yang lihat jam. Akhirnya karena Pak Slamet bingung, dia akhirnya ngeliat jam dan jam baru menunjukkan pukul 3.30 pagi. Dan ini juga aneh, dimana ya seperti yang kita tahu ya KRL tuh kan mulai beroperasi pada jam 6 sampai jam 7 pagi. Tapi ini suara sirene berbunyi pada jam 3.30 pagi. Ya akhirnya karena Pak Slamet mungkin tanpa curiga karena suara sirene berbunyi, akhirnya Pak Slamet menutup palang pintu rel kereta api. Tapi karena Mas Slamet juga ngerasa aneh, kenapa ada KRL yang lewat jam segini. Akhirnya Pak Slamet keluar dari pos dan dia memperhatikan kereta api yang melewat dengan kondisi yang hampir sama, dengan kondisi yang gelap dan tanpa masinis dan penumpang. Dan kereta api tersebut melaju dengan kondisi yang sangat lambat, dimana kurang lebih hanya 30 km per jam. Itu sangat-sangat lambat ya bagi kereta teman-teman. Ya gimana teman-teman, coba kalian gimana kalau dalam kondisi Pak Slamet dengan kondisi lagi ngejaga pintu lintasan, apakah kalian tetap menjalankan tugas bagaimana mestinya atau bagaimana? Kalian mungkin bisa komen di bawah. Oke, kisah terakhir ini dialami oleh seorang pria bernama Mas Reza. Nah, jadi Mas Reza ini seorang yang berprofesi sebagai tukang bersih-bersih di stasiun kereta api Manggarai. Suatu ketika Mas Reza ini baru mau pulang kerja teman-teman ceritanya. Nah, pada suatu saat dia dihampiri oleh seorang pemuda yang kayaknya tuh kebingungan gitu teman-teman. Dia tuh kayak kebingungan mencari transportasi, dan pada waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Nah, akhirnya Mas Reza nanya kan sama pemuda ini, "Loh mas dari mana? Mas ini mau kemana?" Nah, akhirnya pemuda itu ngomong bahwasanya dia baru aja turun dari stasiun Depok. Tapi Mas Reza ini ngerasa aneh ya, karena dari pakaiannya dan dari logat bicaranya, pemuda ini seperti orang yang bukan lahir pada tahun ini teman-teman. Dari gaya logat bicaranya juga kayak baku. Jadi
Itu yang membuat Mas Reza bingung ya. Dan Mas Reza ini ngerasa kebingungan karena jadwal kereta api terakhir yang turun di stasiun Depok ini jam 10 malam teman-teman. Tapi pemuda tersebut mengatakan bahwasanya dia baru aja turun. Dan Mas Reza ini kebingungan ya. Dan juga ketika mengobrol dengan pemuda tersebut, ia mendapat penjelasan yang cukup aneh, di mana kata pemuda tersebut bercerita bahwa barusan ia menaiki kereta dengan isi penumpang yang terlihat seperti mayat, berwajah pucat dan mengenakan pakaian yang serba putih. Selain itu, para penumpang yang ada di dalam kereta tersebut tidak melakukan interaksi satu dengan yang lain selama pemuda tersebut berada di dalam kereta. Kebetulan ketika pemuda tersebut berada di dalam kereta, pemuda itu sempat minjem koran di salah satu penumpang, tapi mungkin karena pemuda tersebut ketiduran, akhirnya koran tersebut nggak sempat dikembalikan ya sama orang pemiliknya. Akhirnya karena Mas Reza ini nggak percaya, kamu ngibul doang kali, mana buktinya kalau emang benar. Nah, akhirnya pemuda tersebut demi meyakinkan Mas Reza, akhirnya ngeluarin koran yang ada di tasnya yang ketinggalan tadi. Akhirnya pemuda tersebut ngeluarin tasnya. Setelah diperiksa, ternyata mereka bertiga sangat terkejut karena koran yang ditujukan oleh pemuda tersebut adalah koran terbitan tahun 959 teman-teman. Ya, kalian bayangin teman-teman, seorang pemuda yang entah dari mana tiba-tiba datang begitu aja, ngakunya turun dari stasiun Depok. Padahal stasiun Depok terakhir tuh jam 10 malam, tapi pemuda ini ngakunya baru aja turun. Dan itu saat itu jam kan 11.30 ya teman-teman, hampir jam 12. Dan pemuda tersebut pinjam koran di salah satu penumpangnya. Dan koran tersebut menunjukkan penerbitan tahun 1953. Bahkan kisah horor kali ini tuh teman-teman diangkat ke film layar lebar ya. Ya mungkin kalian udah pernah nonton filmnya. Kalau kalian udah pernah nonton, komen aja di bawah. Ya mungkin cukup sekian aja teman-teman kisah kali ini. Mungkin bagi kalian yang punya kisah-kisah menarik atau mungkin punya pengalaman horor yang seru, bisa komen di bawah. Oke, mungkin cukup sekian aja teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like videonya agar saya bisa semangat lagi buat konten dan videonya. Share juga ke teman-teman kalian yang suka kisah-kisah horor. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di video selanjutnya.